Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama latihan soal IPS terpadu. Ini berdasarkan FR 2020 ya, atau tahun lalu untuk mapel IPS. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Lihat juga video-video lainnya, ada banyak soal sosial kepribadian dan soal pedagogi umum lainnya yang insya Allah sangat bagus untuk teman-teman pelajari di situ ya. Untuk yang belum saya respon komennya, mohon maaf, nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya akan respon semua ya. Kita ke soal yang pertama. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Berprasangka buruk. 2. Berpikir terbuka. 3. Prejudis. 4. Labeling. 5. Toleran. Berdasarkan data di atas, faktor yang rentan mendorong terjadinya konflik adalah A. 134, B. 123, C. 234, D. 345, E. 145. Jadi saya kasih waktu sekitar 5 detik, teman-teman bisa jawab. Kalau teman-teman merasa kurang cukup waktunya, teman-teman bisa pause videonya ya. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu 1, 2, dan 3, teman-teman. Ya. Faktor-faktor yang rentan mendorong terjadinya konflik ya, yang pertama ada 1. Berprasangka buruk, kemudian 3. Prejudis, yang keempat itu labeling. Prejudis sama labeling itu mirip-mirip. Kalau labeling itu mengelompokkan seseorang atau beberapa orang. Kalau prejudis itu berprasangka buruk terhadap orang lain, sama dengan yang ini, yang 1 ya. Jadi konflik tidak akan terjadi kalau kita berpikiran terbuka, kemudian toleran, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Ini ada pembahasan yang sangat panjang. Coba kita lihat biar teman-teman makin mendalam pemahamannya. Konflik sosial bisa berlangsung pada aras antar ruang kekuasaan. Terdapat 3 ruang kekuasaan yang dikenal dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan, yaitu ruang kekuasaan negara, masyarakat sipil atau kolektivitas sosial, dan sektor swasta ya. Babington 1997. Konflik sosial antar pemangku kekuasaan dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu 1. Warga masyarakat sipil atau kolektivitas sosial berhadapan-hadapan melawan negara dan sebaliknya. Dalam hal konflik sosial dapat terjadi dalam bentuk protes warga masyarakat atas kebijakan publik yang diambil oleh negara atau pemerintah yang dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat secara umum. Perlawanan Asosiasi Pedagang Kaki Lima di Jakarta melawan penggusuran oleh pemerintah DKI Jakarta adalah contoh klasik yang terus kontemporer. Nah, itu adalah contoh konflik ruang kekuasaan negara, pemangku kekuasaan. Yang kedua, konflik sosial yang berlangsung antar warga masyarakat atau kolektivitas sosial melawan swasta dan sebaliknya. Contoh klasik dalam hal ini adalah perseteruan berdarah yang terus berlangsung bahkan hingga kini antara komunitas lokal melawan perusahaan pertambangan multinasional di Papua. Nah, ini Freeport ya, tidak selesai-selesai. Kasus serupa juga ditemui dalam tragedi pencemaran Teluk Buyat yang memperhadapkan warga lokal menderita kesakitan akibat pencemaran air terus-menerus dari limbah tailing aktivitas penambangan emas oleh perusahaan swasta asing di Sulawesi Utara di awal dekade 2000-an ya. Ya, di Sulawesi Utara dulu itu di Bombana kalau saya tidak salah ya. 3. Konflik sosial yang berlangsung antara swasta berhadapan-hadapan melawan negara dan sebaliknya.
Berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah negara dalam mengawal jalannya sebuah kebijakan biasanya memakan biaya sosial berupa konflik tipe ini secara tidak terelakkan. Oke, jadi yang pertama ada warga dengan negara, kemudian ada konflik sosial dengan antara swasta dengan masyarakat, kemudian pemerintah dengan dengan swasta melawan negara ya. Ini ada swasta melawan negara. Kalau yang pertama itu swasta melawan rakyat, kemudian yang kedua swasta melawan rakyat, kalau yang ketiga swasta melawan pemerintah. Oke, kita lihat soal selanjutnya, mengapa harga kayu lebih mahal di area perkotaan dibandingkan daerah yang dekat dengan hutan kayu? A. Kayu lebih dibutuhkan oleh orang kota. B. Biaya distribusi kayu ke kota. C. Kayu lebih bermanfaat di kota. D. Biaya tebang kayu di kota lebih mahal. E. Biaya pemeliharaan kayu di kota lebih mahal. Ya, jadi B ya. Jawaban yang tepat adalah biaya distribusi kayu ke kota. Banyak faktor yang mempengaruhi harga suatu barang, salah satunya adalah biaya distribusi barang dari daerah penghasil ke daerah pengguna. Alur distribusi yang panjang menyebabkan harga distribusi barang lebih mahal, sehingga menyebabkan harga barang akan naik pula. Hal ini tidak hanya terjadi di dalam negeri saja, tetapi juga berpengaruh pada barang dari luar negeri. Barang impor cenderung akan lebih mahal dibandingkan barang dalam negeri karena ada biaya pengiriman antar negara, kemudian pajaknya juga lebih tinggi ya teman-teman, makanya lebih mahal. Ya, kalau pengusaha kayu pasti paham betul. Kalau kakak saya itu pengusaha kayu, kakak kedua saya itu sangat memang memakan biaya yang sangat banyak untuk sampai di kota ya. Belum lagi kalau dia mengambil dari pulau ya. Ada kapal perahu, menggunakan kapal, kemudian ditahan lagi sama petugas marine di sana, polisi laut di sana, meskipun izinnya lengkap dan sebagainya. Apalagi kalau memang izinnya tidak lengkap, maka akan dimintai uang ya, dimintai seperti dipalak ya, istilahnya bahasa kasarnya dipalak agar bisa lolos kayu-kayunya. Makanya kayu itu sangat mahal. Belum lagi kalau sampai di darat itu ketemu lagi dengan pihak pelabuhan, itu juga biasanya mempersulit kayu ya. Katanya ilegal dan sebagainya. Meskipun ada surat, mereka biasanya tetap ngotot untuk meminta uang. Jadi belum lagi ongkos-ongkos dan sebagainya. Sama juga dengan barang impor seperti itu. Sama juga pendistribusian, misalnya barang di suatu pulau yang jauh dari kota itu akan lebih mahal dibanding di kota, karena distribusi barang dari kota ke pulau itu agak sulit ya. Sama seperti itu teman-teman, semoga dipahami. Oke, soal selanjutnya, salah satu contoh kerjasama Indonesia dan negara-negara ASEAN adalah dengan menetapkan kawasan perdagangan bebas yang disebut dengan A. APEC, B. AFTA, C. UNDP, D. NAFTA, E. GSATT. Ya, di soal sebelumnya tahap 1 juga sudah saya banyak soal yang sudah saya bahas mengenai ASEAN ini ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Sebelum ujian ya. Padahal setelah ujian banyak yang berkomentar bahwa ASEAN itu sangat masuk banyak sekali. Oke, jadi jawabannya adalah B. AFTA ya. Ini adalah salah satu contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang menetapkan kawasan perdagangan bebas, disebut AFTA. Ya, ini pembahasannya. Salah satu contoh kerjasama negara-negara ASEAN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan menetapkan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area ya. Jadi AFTA itu ASEAN Free Trade Area ya.
Dengan ini, setiap negara anggota ASEAN dapat berdagang dengan negara anggota lainnya tanpa harus terbebani dengan biaya impor ya. Ini sesama ASEAN ya, tapi kalau misalnya jeans asli dari Amerika tetap mahal ya, atau sepatu boot asli dari Amerika atau Paris misalnya, tas perempuan itu tetap mahal karena ini hanya antara ASEAN saja ya teman-teman. AFTA. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu alasan dibentuknya ASEAN pada tahun 1967 adalah A. Adanya kepentingan bersama di antara negara-negara di Asia Tenggara. B. Menghindari persaingan di antara negara-negara di Asia Tenggara. C. Adanya persaingan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. D. Untuk meningkatkan kerjasama pada berbagai aspek kehidupan sosial politik. E. Untuk membendung pengaruh negara-negara barat dalam bidang ekonomi. Jadi jawabannya ada di option A. Adanya kepentingan bersama di antara negara-negara di Asia Tenggara. Kita lihat jawabannya. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara. Persamaan tersebut antara lain, yang pertama persamaan geografis, 2 persamaan budaya, 3 persamaan nasib, pernah dijajah negara asing kecuali Thailand. Jadi Thailand adalah negara yang sama sekali tidak pernah dijajah oleh negara asing. Selanjutnya 4 persamaan kepentingan di berbagai bidang. Diharapkan dapat adanya kerjasama secara aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Ya, jadi intinya adanya dilatar belakangi oleh adanya kepentingan bersama di antara negara di Asia Tenggara ya. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan hal-hal di bawah ini. 1. Perjuangan untuk memperoleh daerah strategis. 2. Keinginan untuk membangun imperialisme ekonomi. 3. Keinginan untuk mendapatkan daerah baru. 4. Negara Eropa mulai berkembang. 5. Berkembangnya paham humanisme. Dari pernyataan di atas, yang termasuk motivasi dari imperialisme Belanda adalah sebagai berikut. A. 145, B. 234, C. 123, D. 135, E. 345. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3 ya. Jadi ada perjuangan untuk memperoleh daerah strategis ini ya. Ini menjadi motivasi dari imperialisme Belanda ya. Sorry. Ini yang kedua adalah keinginan untuk membangun imperialisme ekonomi ya. Dan yang ketiga adalah keinginan untuk mendapatkan daerah baru. Oke, ini dia latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. 1. Runtuhnya Kekaisaran Romawi ya. Jadi ini salah satu penyebab negara-negara Barat itu ke Indonesia. Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus ya, di mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Kekaisaran Romawi runtuh pada tahun 476 Masehi berakibat pada kemunduran jalinan dagang antara Asia dengan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Zaman kemunduran ini disebut dengan istilah zaman kegelapan, Dark Age ya, dan membuat tatanan hidup bangsa-bangsa di Eropa menjadi kacau balau.
Yang kedua, perang salib atau perang suci. Perang salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki, Seljuk, dan orang Arab. Perang ini disebut perang salib oleh orang Kristen dan perang suci oleh orang Muslim. Dampak adanya perang salib ya. Ini ada A. Jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Ini dia dampak dari perang salib. Kemudian apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel. Yang B. Bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur. Ya, kemudian C. Adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang Muslim karena kekalahannya dalam peperangan di dunia timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan ya. Ya. Jadi banyak sekali dampak adanya perang salib. Salah satunya mereka tahu kalau kita di timur itu ketinggalan dengan bangsa Eropa. Walaupun mereka kalah di perangnya. Yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam. Ini yang sering diperebutkan oleh Israel dan Palestina ya dulu. Ya, pada tahun 1453 ketika Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa khususnya dalam bidang perdagangan. Jadi inilah ketiga penyebab latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ya. Ada runtuhnya Kekaisaran Romawi, kemudian perang salib, kemudian jatuhnya Konstantinopel. Oh ya, masih ada. Ini bangsa Eropa terkenal dengan kemahirannya. Yang keempat ya, kemahirannya dalam pelayaran. Selain itu dalam pencarian rempah-rempah hingga perburuan mutiara dari timur. Ada juga faktor yang mendorong penjelajahan samudra. Ini juga salah satu faktor mereka bisa sampai di Indonesia ya. Kemudian yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini faktor yang terakhir atau yang melatar belakangi mereka ke Indonesia. Ketemu dengan Indonesia maksudnya. Kemajuan teknologi pada saat itu juga mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan yang pada akhirnya menemukan bumi Nusantara. Penemuan seperti kompas, navigasi, dan WSU juga menjadi hal yang sangat penting. Ini tujuan inti bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia disebut dengan konsep 3G ya, atau 3G, tapi bukan Telkomsel ya, atau kartu seluler. Ini dia. Yang pertama goal, mencari kekayaan, ini tujuan mereka. Yang kedua glory, mencari kejayaan, kekuasaan, kemenangan. Yang ketiga adalah gospel, menyebarkan agama Kristen ya, karena mereka kalah telak di perang salib. Mereka ingin terus menambah pengikut-pengikut agama mereka karena dendam dengan Islam. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya. Mudah-mudahan sampai di sini benar semua jawaban teman-teman ya. Di bawah ini merupakan beberapa keuntungan yang diperoleh Belanda akibat diterapkannya kultur stelsel atau sistem tanam paksa kecuali. A. Memperbaiki keadaan keuangan Belanda. B. Hutang-hutang Belanda dapat terlunasi. C. Anggaran belanja kolonial Indonesia dapat diseimbangkan. D. Belanda menjadi negara-negara terkaya di Eropa. E. Memperbaiki kondisi finansial Belanda. Jadi jawaban yang tepat adalah option D, yaitu Belanda menjadi negara terkaya di Eropa ya. Ini ya, kecuali ya. Jadi ini yang benar ya. Dia di situ memperbaiki keuangan Belanda ya. Kemudian hutang-hutang Belanda dapat terlunasi ya akibat kalah perang ya. Anggaran belanja kolonial Indonesia dapat diseimbangkan ya. Memperbaiki kondisi finansial Belanda ya. Tapi untuk
dikatakan Belanda menjadi negara terkaya itu tidak dengan adanya sistem tanam paksa ya. Ini ada pembahasannya yang saya singkat karena ini agak panjang, ada 3 lembar. Itu pun termasuk ringkasan sebenarnya, tapi saya ringkas lagi menjadi seperti ini. Sistem tanam paksa atau kulturstelsel diberlakukan oleh Gubernur Jenderal van der Bos ya. Kebijakan ini didasari karena Belanda dalam kesulitan keuangan akibat Perang Jawa 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia 1830 sampai 1831. Beberapa ketentuan tanam paksa: 1. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib. Yang kedua, tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak. Kemudian 3. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi untuk menanam padi. 4. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. 5. Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. 5. Penduduk dalam pengerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa sebagai pengawas, pemungut, dan pengangkut. 7. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun atau 66 hari dan mendapatkan upah ya. Ini dia ketentuan dari tanam paksa ya, yang bisa membuat hutang-hutang Belanda itu lunas dan perekonomian Belanda itu stabil ya. Oke, saya kira itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga berkomentar biar saya makin semangat dalam mengupload video-video IPS terpadu lainnya.